Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini. Saat ini terdapat pandangan yang berbeda tentang status dari pandemi COVID-19. Perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan data bagaimana kondisi COVID-19 di berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengukur kesiapan menuju akhir pandemi. Jika dilihat pada tingkat global, sebagian besar negara sudah mengalami penurunan kasus dalam waktu yang cukup lama. Di Jerman dan Italia, kasus sudah turun selama 2 bulan sejak puncak kasus terakhir. Amerika dan Kanada dan India, kasusnya cenderung stabil setelah awal tahun. Dan Inggris sempat mengalami kenaikan di bulan Maret, namun terus menurun setelahnya. Di negara tetangga Indonesia sendiri, yaitu Malaysia, sudah 6 bulan sejak puncak kasus terakhir. Sedangkan Australia dan Singapura sudah 2 bulan sejak kenaikan terakhirnya. Korea Selatan dan Jepang menjadi negara yang baru saja pulih dari puncak kasusnya, di mana kedua negara tersebut mengalami puncak kasus di bulan Agustus lalu. Namun, masih terdapat beberapa negara yang mengalami kenaikan. Rusia, Perancis, dan Austria mengalami kenaikan kasus dalam kasus mingguan, di mana Rusia telah mengalami kenaikan sejak bulan Juli, sedangkan Perancis dan Austria baru mengalami kenaikan di bulan ini. Keadaan ini menjadi bukti bahwa kondisi COVID-19 yang dihadapi oleh berbagai negara berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, kondisi COVID-19 sudah stabil sejak puncak terakhir di bulan Maret akibat varian Omikron. Sempat mengalami kenaikan di bulan Agustus, namun angkanya tidak signifikan. Kasus aktif dan positivity rate juga terus mengalami penurunan dengan bor nasional yang stabil di angka 5%. Kematian yang masih perlu untuk segera ditekan semaksimal mungkin karena saat ini masih mencatatkan lebih dari 100 kematian dalam 1 minggu. Angka tersebut terbilang cukup banyak karena kematian tidak hanya sekedar angka namun berarti nyawa. Di sisi lain, kesiapan kita dalam mengakhiri pandemi dan memulai transisi ke endemi perlu didukung kuat dari kesadaran masyarakat selain kesiapan pemerintah masing-masing daerah. Kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dan orang lain dapat terefleksi dari cakupan vaksinasi COVID-19, khususnya dosis ketiga. Sayangnya, meskipun sudah diberlakukan penegakan aturan wajib booster untuk bepergian dan memasuki tempat umum, nyatanya kenaikan angka cakupan vaksin booster belum signifikan. Sejak diberlakukan program booster pada awal tahun menuju akhir tahun ini, cakupannya baru sebesar 26% saja. Pengaturan wajib booster yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus lalu juga belum mampu menaikkan cakupan vaksin booster secara signifikan. Ditandai dari kenaikan cakupan yang kurang dari 1%. Kesimpulannya, kita perlu berhati-hati dalam memaknai akhir pandemi. Kita perlu melihat perspektif yang lebih luas dan lebih dalam dari aspek kesiapan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahnya untuk bersama-sama bertanggung jawab mencegah terjadinya kenaikan kasus di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan panduan dan tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama dalam rangka mengakhiri pandemi COVID-19. Pada tanggal 14 September lalu, WHO memperbaharui pedoman penanganan COVID-19 yang menyoroti 5 pilar terintegrasi yang dapat menjadi fokus setiap negara dalam upayanya mengakhiri pandemi COVID. Penting untuk menjadi perhatian pemerintah pusat, daerah, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menegakkan 5 pilar ini agar akhir pandemi dapat segera diraih. Pilar yang pertama adalah surveillance, laboratorium, dan pencerdasan masyarakat. Surveillance adalah kunci untuk mengidentifikasi kasus sejak dini dan mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas. Kunci pelaksanaan surveillance ada di tingkat terkecil, yaitu RT/RW yang didukung oleh petugas puskesmas di tingkat kelurahan.
Surveillance juga dapat terlaksana dengan baik jika ada dukungan dari warga untuk bersedia memberikan informasi yang benar apabila petugas melakukan penelusuran kontak. Yang berikutnya adalah laboratorium, berfungsi penting dalam penegakan diagnosis COVID, terutama melalui tes PCR. Meskipun tes antigen telah banyak digunakan untuk kepentingan hasil yang cepat, namun jika di kemudian hari kasus meningkat kembali, tes PCR tetap menjadi perlu dan hal tersebut memerlukan dukungan laboratorium yang memadai secara merata di seluruh Indonesia. Pencerdasan kesehatan masyarakat oleh para pakar tentunya berperan penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap COVID. Keterlibatan pakar di bidangnya dalam pengambilan keputusan, penegakan aturan, maupun penyusunan inovasi penanganan COVID sangat diperlukan agar langkah yang diambil efektif dan tepat sasaran. Pilar yang kedua adalah vaksinasi dan pemberdayaan masyarakat. Vaksinasi penting untuk membentuk kekebalan komunitas karena fakta yang terjadi di dunia, vaksinasi telah menyelamatkan ratusan juta nyawa. Semakin banyak orang yang divaksin, maka semakin terlindungi tidak hanya pada orang tersebut, namun juga kelompok rentan. Cakupan vaksin booster yang baru 26% ini perlu ditingkatkan lagi dengan memastikan ketersediaan vaksin di setiap daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera vaksin booster. Pemberdayaan komunitas penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penanganan COVID menjadi tanggung jawab bersama. Menghidupkan kembali Satgas Posko hingga tingkat RT RW dapat menjadi salah satu wadah pemberdayaan komunitas, utamanya pada pemantauan protokol kesehatan, pemantauan pasien positif, dan penelusuran kontak erat. Pilar ketiga adalah sistem kesehatan yang tangguh. Penting untuk dicapai dengan memastikan ketersediaan sumber daya dan fasilitas testing, tracing, dan treatment yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran puskesmas serta rumah sakit rujukan COVID-19 termasuk ketersediaan fasilitas isolasi dan karantina minimal pada setiap wilayah di Indonesia harus selalu siap untuk menghadapi kenaikan kasus yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pilar keempat adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dan pengembangan serta update pada perkembangan seputar COVID-19 dan penyakit infeksi menular lainnya penting agar keputusan dan peraturan yang ditegakkan didasarkan pada update berbasis ilmiah dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Yang terakhir adalah pilar kelima, yaitu koordinasi kesiapsiagaan COVID-19. Prinsip kolaborasi pentahelix 5 unsur, yaitu pemerintah, media, swasta, akademi, dan masyarakat, penting untuk terus ditekankan. Koordinasi dan komunikasi pusat daerah menjadi penting, terlebih peran Satgas COVID-19 yang mulai dikembalikan ke kementerian lembaga terkait, semakin menguatkan pentingnya pelaksanaan peran masing-masing kementerian lembaga dalam penanganan COVID-19. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi mengakhiri pandemi dengan cara menjaga imunitas masing-masing dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hal kecil dan mudah yang memiliki dampak besar bagi ketahanan kesehatan tubuh, diantaranya seperti tidur yang cukup, tidak bergadang, aktif berolahraga rutin, makan makanan sehat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan masker saat merasa sakit atau tidak enak badan dan ketika berada di kondisi kerumunan. Mengikuti anjuran yang telah ditetapkan pemerintah. Pada prinsipnya, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan pandemi bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat terhindar dari COVID-19. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk turut andil mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah penting. Kemudian pedoman WHO ini kemudian diturunkan menjadi 6 ringkasan kebijakan untuk menjadi perhatian masing-masing negara termasuk Indonesia, yaitu yang pertama adalah testing, yang kedua adalah manajemen klinis COVID-19, yang ketiga adalah vaksinasi,
Yang keempat adalah pencegahan infeksi pada fasilitas kesehatan rujukan COVID-19. Yang kelima adalah komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keenam adalah mengatur informasi seputar pandemi COVID-19. Diharapkan Indonesia juga dapat menelaah lebih lanjut 6 poin penting ini dan merefleksikannya pada situasi di Indonesia. Terakhir, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kita pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian kepada seluruh masyarakat meskipun kondisi di Indonesia kian membaik. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia yang berwenang menentukan akhir pandemi dan tugas Indonesia ialah mempersiapkan semaksimal mungkin agar ketika telah dinyatakan berakhir, kita tetap siap dengan skenario terburuk seperti terjadinya kembali kenaikan kasus di kemudian hari. Sekian konferensi pers pada hari ini, saya akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ratih, Kontan, dan Hendro Bita1.com. Bagaimana sejauh ini penyiapan roadmap atau peta jalan endemi? Apa saja parameter dalam menetapkan status endemi, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kontan dan Berita1.com. Satgas COVID-19 saat ini sedang merancang roadmap masa transisi menuju hidup berdampingan dengan COVID-19 yang akan diinformasikan lebih lanjut ke depannya. Kemudian, pengakhiran situasi pandemi harus didukung dan dijalankan dengan penguatan 5 pilar yang harus terintegrasi serta kontribusi aktif kepada seluruh instrumen masyarakat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan kedua dari Ratih dari Kontan. Kemudian Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya sudah bebas pandemi. Bagaimana dengan Indonesia? Baik, terima kasih Kontan. Indonesia masih mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan. Jangan sampai kita tergesa-gesa menyampaikan bebas pandemi tanpa mengacu pada data dan kondisi COVID-19 terkini dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Fitri, Liputan6.com. WHO mengeluarkan 6 ringkasan kebijakan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dari 6 poin tersebut, selain Indonesia harus mengejar cakupan vaksinasi, poin apa lagi yang butuh inovasi lebih buat dikejar? Mengingat penanganan COVID sudah cukup terkendali sekarang ini. Lalu, merespon pernyataan WHO bahwa akhir pandemi di depan mata. Apakah pemerintah sudah mulai menyiapkan perubahan regulasi terkait pencabutan status pandemi dari WHO nantinya? Baik, terima kasih Liputan6.com. 5 pilar strategi pengakhiran pandemi merupakan guideline dan turunan dari 6 ringkasan kebijakan dari WHO. Vaksinasi booster perlu untuk terus dikejar. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menegakkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk vaksin booster untuk dapat mengakses fasilitas publik. Namun, sekali lagi, kesadaran untuk vaksin booster kembali pada masing-masing individu sebagai tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Saya ingatkan untuk jangan menganggap remeh COVID-19 karena tingkat kematian mingguan di Indonesia masih di atas 100 jiwa. Kematian karena COVID-19 bukanlah sekedar angka tanpa makna, oleh karena itu dimohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin booster dan segera mengidentifikasi serta mendorong warganya yang belum booster. Pada prinsipnya, pencegahan lebih penting dibandingkan pengobatan. Sehingga peran masyarakat untuk saling mengingatkan adalah cara yang paling efektif untuk kita lakukan bersama. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir dari media yang sama. Ada usulan sudah waktunya sekarang untuk menghentikan PPKM, tapi tetap mengejar cakupan vaksinasi. Bagaimana tanggapan Satgas terkait hal itu? Kemudian jika tren COVID-19 terus melandai sampai akhir tahun ini, apakah Indonesia siap menuju endemi di awal 2023? Terima kasih. Terima kasih. PPKM merupakan kebijakan yang menjaga kita sebagai masyarakat apabila ke depannya terjadi kembali lonjakan kasus COVID-19. Kemudian sudah kita ketahui bersama, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan kondisi pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Oleh karena itu,
kewenangan untuk mengakhiri status pandemi merupakan keputusan dari WHO. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.